A few moments later. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I sexy body. Hai, di sini kita akan bahas Java. Nah, di sini kita akan bahas percabangan atau kondisi percabangan dalam Java. Di sini kita akan menggunakan statement if else. Oke, di sini saya menggunakan ID NetBeans yang teman-teman, dan di sini kita akan menggunakan project baru. Di sini kita langsung masuk ke skripnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang harga. Tipe data yang kita pakai di sini adalah jar ya, teman-teman, supaya kita tidak memakai koma. Kita kasih nama total dengan harga, kita kasih dia 200.000. Setelah itu kita sold out sistem, yang dimana kita gunakan total belanja sama dengan kita kasih tambah total. Nah, kita lihat hasilnya bahwa di sini ada namanya total belanja 200.000. Nah, kita ganti, kita play lagi, dia akan berganti menjadi 100.000 total belanja. Nah, kita juga bisa tambahkan RP-nya di total belanja sama dengan RP-nya ini, kita play lagi akan mendapatkan RP 100.000. Atau di sini kita bisa menghilangkan totalnya biar lebih mudah, kita gunakan kata belanja saja. Nah, kita jalankan dia menjadi belanja sama dengan RP 100.000. Nah, di sini kita akan mendapatkan kondisi tentang perdiskonan, yang dimana jika kita belanja lebih atau sama dengan 100.000, kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, kita memakai rumus if total lebih sama dengan 100. Kita bikin sistem out print line, di mana kita akan Anda mendapat diskon 10%. Nah, jika sudah selesai kita ketik, coba kita jalankan, maka dia tertera belanja sama dengan 100.000 dapat diskon 10%. Kondisinya ini dimana jika kita belanja lebih atau sama dengan 100.000, kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, misalnya kita ganti menjadi 70, kita jalankan akan menghasilkan belanja 70.000. Tetapi di dalam menu if ini dia tidak akan terjalankan karena dia tidak memenuhi syarat yang ada di rumus if dia bawah ini. Ini mana kondisinya jika kita belanja tidak sama dengan 100.000, kita tidak akan mendapatkan diskon 10% tersebut. Oke, teman-teman, di sini kita akan menambahkan narasinya, bukan hanya dapat diskon 10%, tapi kita ganti dulu menjadi 100, kita jalankan. Nah, di sini kan dapat diskon 10%. Kita bisa menambahkan narasinya untuk mendapatkan berapa harga yang harus kita bayar dari harga 100.000 yang didiskon jadi 10% ini. Jika kondisinya memenuhi persyaratan totalnya sama dengan atau lebih dari 100.000, maka kita bisa memakai rumusnya menggunakan total, menggunakan in diskon sama dengan 10 per 100, yang dimana kita kali dengan total sehingga ia menghasilkan, kita tambahkan tutup kurungnya. Nah, setelah itu dimana si variabel total ini akan mendapatkan diskon, dan setelah itu dia akan dimana 100.000 ini akan dikurang dengan 10% tersebut. Jadi di sini kita memakai total min sama dengan diskon, dimana kita akan totalnya dikurang ke 10% tadi. Jadi setelah itu juga dia akan menghasilkan variabel total yang lebih terupdate. Jadi yang dimana si total tadi sudah dikurangkan dengan diskon yang didapatkan. Nah, jadi ini rumusnya akan terpenuhi jika si total tadi dia lebih atau sama dengan 100.000. Jadi dimana out kita pakai
akhir sama dengan kita tambahkan dengan total. Nah, totalnya 100.000 yang dimana tadi 100.000 ini adalah totalnya, yang dimana kita juga memakai rumus is dan out, yang dimana hasil akhirnya ini sama dengan tambahkan total. Nah, di sini hasil akhirnya itu 100.000. Nah, di sini kira-kira saya juga mendapatkan sebuah keganjalan, teman-teman. Kita coba memakai shout out yang dimana kita pakai diskon, kita jalankan. Nah, di sini ketahuan masalahnya, yang dimana dia menghasilkan 0, yang dimana tadi 10/100, jika 100-nya per 100 itu menghasilkan nilai 0. Jadi mungkin kita dapat mengganti gearnya ini menjadi double, teman-teman. Nah, ini juga kita ganti menjadi double total. Nah, coba kita jalankan kembali. Nah, hasilnya di sini masih 0,0 ya, teman-teman. Nah, dimana sepertinya tidak cocok. Jadi kita coba ganti rumusnya menjadi 10 kali total per 100. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini akhirnya diskonnya ketahuan ya, teman-teman. Nah, dimana tadi total per 100 atau 100 per total juga itu sama aja ya, teman-teman. Yang dimana juga tadi 100.000 diskonnya 10% itu menjadi 10.000. Jadi dia nilai akhirnya itu dapat 90.000, teman-teman. Dan akhirnya juga kita bisa tambah RP ya, teman-teman. Dan dari sini juga dalam kondisi ini ada beberapa yang error. Jadi jika kita mendapatkan nilai-nilai yang tidak sesuai, bisa kita ubah ya, teman-teman. Jadi ini jadi contoh pembelajaran buat kita, supaya jika tidak dapatkan hasil, ada yang kita ubah rumusnya, teman-teman. Nah, gimana jika kita belanjanya kurang dari 100.000, misalnya 70.000. Nah, coba kita jalankan. Nah, bahwa kita belanja 70.000 dan akhirnya kita juga akan membayar 70.000. Kita tidak akan mendapatkan diskon, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pengondisian yang kedua ya. Jika kondisinya seperti ini maka aksi, jika tidak seperti ini maka aksi. Jadi kondisinya ada dua ya, teman-teman. Ini kan ada if aja dengan totalnya segini, maka ini. Nah, maka sekarang kalau else-nya, kalau kondisinya lebih dari 1 atau kondisinya 2, maka di sini kita bisa melakukan apapun. Jika ternyata si total itu lebih dari atau sama dengan 100, maka apa yang harus kita aksikan atau yang kita tayangkan ya kan? Biar dia ada pengecualiannya, nggak seperti itu aja dia nanti kita bikin. Jadi kita bikin tidak dapat diskon. Oke, jadi kalau kita jalankan, kita belanja kurang dari 100.000, dia ada tulisannya tidak dapat diskon. Kalau if aja tadi kan kita nggak bisa nampilkan diskon ya kan, teman-teman. Jadinya harganya tetap 70.000 karena tidak dapat diskon. Kalau kita bikin belanjanya 200.000, otomatis yang di sini tidak akan ditampilkan karena kondisi yang di sini sudah terpenuhi. Kita jalankan. Dapat kita lihat 200.000 dapat diskon 10%. Jadi kita dapat diskon 10% dari 200.000 itu sekitar 20.000. Jadi total yang harus kita bayarkan hanya 180.000. Oke, itu ya teman-teman untuk if else. Sekarang lanjut. Kalau kita punya lebih dari dua kondisi. Yang pertama ada if, else if, dan else. Kondisinya ada 3, teman-teman. Jadi kita diskonnya nggak cuma 1. Diskonnya itu bisa sampai 3 kali karena ada 3 perkondisian atau 3 percabangan. Jadi seperti apa? Mas langsung ke contohnya. Yang awalnya di sini if totalnya lebih dari 100.000, kita berikan lagi di sini. Sebelumnya else, kita berikan else if. Ya, jadi formatnya seperti ini. Jika total belanja kita itu lebih dari atau sama dengan 250.000, kita misalkan seperti itu ya. Terus di sini kita akan coba copy paste aja, teman-teman. Kita pastikan di sini, terus kita ubah dapat diskon itu 15% karena belanjanya itu lebih banyak. Jadi diskonnya itu kita ganti menjadi 15% dari total belanjanya. Nanti di sini akan tampil total itu berapa ya. Contoh, kalau belinya 200.000, kalau kita jalankan ya tetap hasilnya seperti itu yang pertama tadi. Kalau kita rubah menjadi 300.000,
Kita jalankan. Setelah kita jalankan, kenapa belanja 300.000 itu cuma dapat diskon 10%? Karena dia di permintaan pertama sudah terpenuhi. Jika belanja lebih dari 100.000, maka diskon itu 10%. Nah, bagaimana jika kita ingin mendapatkan diskon 15% seperti yang di else if? Jadi kita rubah aja si pembelian 250.000 itu kita letakkan di atas agar kita mendapatkan diskon itu 15%. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita rubah yang di atas menjadi 250.000 dan diskonnya 15% kita rubah. Diskon 10%-nya kita rubah jadi 15% juga. Yang 100.000 kita taruh di nomor percabangan yang kedua. Kalau kita jalankan, misalnya belanjanya kita rubah dulu menjadi 100.000, berarti nanti kita setelah kita jalankan akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Jika kita ganti menjadi 10%, yang atasnya 15, coba kita jalankan, tetap mendapatkan diskon 10%. Dan kita coba lagi kalau kita belanjanya itu lebih dari 250.000. Dari totalnya kita bikin menjadi 300.000. Kita jalankan akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Kalau kita misalkan lagi kita mendapatkan diskon 20%, tapi pembelian itu harus di atas 600.000. Coba kita coba ya. Di atasnya else if kita buat satu if lagi karena kita mau mencoba pemisalan yang terbaru. Jika pembelian totalnya lebih dari atau sama dengan 600.000, maka kita akan mendapatkan diskon 20%. Ini kita copy, taruh di bawah percabangan yang terbaru. Kita ganti pemisalan diskonnya 20% untuk pembelian total lebih dari 600.000. Kita jalankan, kalau kita belanja yang masih 300.000, ya diskonnya masih 15% karena sesuai persyaratan yang di awal. Coba kita rubah pembelanjaan kita menjadi 700.000, maka diskon yang kita dapat adalah 20% karena telah memenuhi persyaratan yang di if tadi. Total belanja lebih dari 600.000 akan mendapatkan diskon 20%. Nah, kalau kita belanja menjadi 90.000, maka kita akan tidak mendapatkan diskon karena persyaratan di awal itu lebih dari 100.000 baru mendapatkan diskon minimal 10%. Gimana caranya si total ini akan kita inputkan menggunakan import keyboard, teman-teman. Caranya kita harus import dulu. Untuk si library scanner, caranya import. Letaknya ada di java.util.scanner. Selanjutnya harus kita deklarasikan di sini, teman-teman. Jadi caranya scanner masuk ke dalam new scanner. Parameternya adalah system.in. Ini script untuk inputannya, teman-teman. Untuk total kita tidak perlu memberikan angka seperti ini. Tinggal kita panggil aja identifier masuk, langsung menuju ke library scanner. Jika ingin menginputkan double berarti next input double. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kita jalankan dia masih kosong. Tapi sudah bisa kita berikan angka. Semisalnya 20.000, belanja 20.000 dengan akhir seperti ini. Tapi biar nggak kosong, sebelumnya kita input, kita berikan narasi dengan menggunakan sistem. Atau kita bisa ketikkan shortcutnya langsung aja. Kita bikin total sama dengan, tapi jangan lupa kita harus hapus learn-nya dulu, teman-teman. Jadi setelah tulisan totalnya muncul, dia akan melakukan proses ini. Variabel total akan diberikan fitur apa, dan inputan nanti akan masuk ke variabel total yang akan diproses di bawah sini sesuai dengan percabangan kita tuliskan tadi. Kita misalkan belanja 1 juta. Belanja 1 juta dapat diskon 20% dengan akhir seperti ini. Dengan membayar 800.000. Coba kita bikin satu lagi dengan belanja total sebesar 700.000. Kita dapat diskon 20% juga dengan akhir pembayaran 560.000. Coba kita belanja hanya 240.000. Berapakah diskon didapat? Ternyata diskon didapat hanya 10%. Karena masih kurang dari 250.000, maka Anda hanya mendapatkan diskon 10%. Seperti inilah pembahasan kita tentang if else, lumayan panjang teman-teman. Yang penting kita dapat poinnya bersama-sama.